Pernah nggak sih kamu merasa gaji baru saja masuk, tapi dalam waktu beberapa hari saja, dompetmu sudah menipis? Padahal kamu merasa tidak beli barang aneh-aneh, tidak liburan kemana-mana, dan hidup pun terasa biasa-biasa saja. Tapi tetap saja, uang yang kamu kira bisa bertahan sebulan, justru habis sebelum minggu kedua. Kamu mulai buka aplikasi bank, cek histori transaksi, dan kaget. Ada pengeluaran kecil-kecil yang ternyata totalnya besar. Makan di luar, pesan kopi, beli barang diskon yang kelihatannya hemat, transfer ke teman, ikut arisan online, atau malah beli barang lewat paylater. Pelan-pelan, kamu mulai sadar. Mungkin bukan soal kurang gaji, tapi cara kamu memperlakukan uang. Fenomena ini bukan cuma terjadi padamu. Banyak orang di usia produktif mengalami hal yang sama. Dapat gaji, merasa kaya, lalu tiba-tiba miskin. Sebulan kerja keras, tapi hasilnya cuma numpang lewat di rekening. Masuk hari ke-20, kamu udah mikir, nasi telur aja deh, akhir bulan tinggal seminggu lagi. Padahal baru awal bulan, kamu sempat mentraktir teman. Ironisnya, semua itu terasa normal. Sampai kamu mulai bertanya-tanya, kenapa ini selalu terjadi? Jawabannya bisa jadi jauh lebih dalam dari sekadar kurang hemat atau tidak bisa menabung. Uang cepat habis itu seringkali berkaitan dengan kebiasaan, pola pikir, tekanan sosial, dan bahkan trauma masa lalu. Dan kalau kamu tidak menyadarinya sekarang, siklus ini bisa berulang selama bertahun-tahun. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Uang bertambah, tapi tetap saja habis. Kamu tidak maju, kamu hanya berpindah tempat, tapi tetap di tempat yang sama secara finansial. Kalau kamu penasaran apa sebenarnya yang membuat uangmu cepat sekali menguap setelah gajian, mari kita telusuri satu persatu dengan perlahan, tapi menyeluruh. Salah satu alasan paling umum mengapa uang cepat habis setelah gajian adalah karena apa yang disebut dengan efek euforia gajian. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa lega, bahagia, atau bahkan merasa dirinya berhak untuk menikmati hidup setelah masa kerja yang melelahkan. Gaji yang masuk seolah-olah menjadi tanda untuk merayakan keberhasilan bertahan selama sebulan terakhir. Maka muncullah niat mentraktir diri sendiri, beli barang yang sudah lama diincar, atau pergi makan malam di tempat yang lebih mahal dari biasanya. Dan tanpa sadar, uang yang awalnya diniatkan untuk sebulan, mulai terkikis hanya dalam hitungan hari. Hal ini sebenarnya sangat manusiawi. Kita semua ingin merasa dihargai, termasuk oleh diri kita sendiri. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika merayakan, itu menjadi kebiasaan rutin yang tidak pernah dikendalikan. Kamu mungkin berpikir, saya kerja keras kok, masa nggak boleh menikmati hasilnya? Boleh. Tapi kalau caramu menikmati hasil kerja justru membuatmu stres di akhir bulan, itu bukan menikmati, itu menghukum diri sendiri secara perlahan. Efek euforia ini seringkali tidak datang sendiri. Ia biasanya ditemani oleh ilusi keamanan finansial. Saat rekening terlihat penuh, kamu merasa aman. Kamu merasa mampu beli ini dan itu. Kamu merasa bisa bayar semuanya nanti. Tapi saat uang mulai menipis, barulah kamu sadar bahwa rasa aman tadi ternyata palsu. Itu bukan keamanan sejati, melainkan rasa nyaman yang datang karena angka sementara di rekeningmu. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang justru lebih khawatir saat melihat rekening kosong dibanding saat tidak punya rencana keuangan. Artinya, mereka lebih takut melihat angkanya berkurang, tapi tidak takut kalau uang itu digunakan tanpa tujuan. Disinilah jebakan itu berada. Kamu tidak mengontrol uangmu. Justru uang yang mengontrol keputusan dan emosimu. Kita juga harus membicarakan tentang gaya hidup. Banyak orang yang merasa uang mereka cepat habis bukan karena mereka boros, tapi karena mereka hidup dalam tekanan sosial yang tidak mereka sadari. Misalnya, saat teman-teman mengajak nongkrong, kamu merasa tidak enak menolak. Kamu ikut saja, lalu memesan makanan yang bahkan tidak terlalu kamu inginkan. Hanya agar terlihat normal, agar tidak dicap pelit atau antisosial. Padahal sebenarnya, kamu sedang mengorbankan stabilitas keuanganmu demi validasi dari orang lain yang mungkin bahkan tidak akan peduli saat kamu kesulitan nanti. Tekanan sosial semacam ini seringkali sangat halus, tapi efeknya nyata. Kamu membeli baju baru karena temanmu selalu tampil modis. Kamu upgrade gadget karena takut ketinggalan. Kamu ikut arisan meskipun tahu keuanganmu belum stabil. Dan ketika ditanya kenapa melakukan semua itu,
Kamu tidak bisa menjawab dengan jujur selain, biar nggak kelihatan beda. Padahal, perbedaan itu tidak akan membuatmu gagal dalam hidup. Justru rasa takut untuk terlihat berbeda inilah yang pelan-pelan membuatmu gagal dalam mengelola keuangan. Masalah lain yang tak kalah penting adalah tidak adanya perencanaan anggaran yang jelas. Banyak orang tidak tahu berapa sebenarnya kebutuhan pokok bulanannya. Mereka tidak punya daftar pengeluaran wajib, tidak tahu berapa untuk makan, transportasi, sewa, pulsa, atau tagihan rutin lainnya. Mereka hanya tahu, saya punya uang segini, lalu mulai membelanjakan dari yang paling mereka inginkan saat itu, bukan dari yang paling mereka butuhkan. Saat kamu tidak tahu kebutuhanmu, kamu akan mengandalkan insting sesaat. Dan insting sesaat seringkali dikendalikan oleh emosi, bukan logika. Maka tidak heran kalau banyak orang membeli barang yang tidak terlalu penting hanya karena sedang merasa senang, atau bahkan sedang merasa sedih. Uang menjadi alat pelampiasan, bukan alat pengelolaan hidup. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang penghasilannya sudah besar, tapi tetap merasa uangnya cepat habis? Ini adalah fenomena klasik yang disebut lifestyle inflation, atau inflasi gaya hidup. Ketika gaji naik, gaya hidup ikut naik. Kalau dulu cukup makan di warung, sekarang harus di restoran. Kalau dulu cukup HP harga 2 jutaan, sekarang harus flagship. Kalau dulu liburan cukup ke tempat lokal, sekarang ingin ke luar negeri. Dan semua itu dianggap wajar, karena kamu merasa, saya sudah kerja keras, masa nggak boleh menikmati hasil? Tentu saja boleh. Tapi kalau peningkatan gaya hidupmu tidak sejalan dengan peningkatan manajemen keuanganmu, maka kamu hanya memperbesar skala pengeluaran tanpa pernah membangun pondasi yang kokoh. Kamu hanya memperindah tampilan luar, tapi tidak pernah memperkuat struktur di dalam. Akibatnya, uang tetap cepat habis. Bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kita juga tidak bisa mengabaikan peran utang dalam mempercepat habisnya uang. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran utang konsumtif. Mereka menggunakan kartu kredit atau paylater untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak mendesak, hanya karena tidak ingin tertinggal tren. Mereka merasa lebih ringan karena bisa bayar nanti. Padahal, saat nanti itu datang, mereka harus membayar lebih mahal karena bunga atau denda keterlambatan. Utang konsumtif ini ibarat jebakan yang tampak manis di awal, tapi menggigit di akhir. Saat kamu sudah punya banyak cicilan, maka setiap kali gajian datang, sebagian besar uangmu langsung habis untuk membayar tagihan. Belum mulai hidup, kamu sudah disambut kewajiban. Belum sempat menikmati gaji, kamu sudah merasa miskin kembali. Dan yang lebih menyedihkan, kamu bahkan tidak sadar kapan siklus ini dimulai. Faktor lain yang seringkali tidak disadari adalah trauma masa lalu terkait uang. Mungkin kamu dibesarkan dalam keluarga yang selalu kekurangan, sehingga saat kamu punya uang, kamu merasa harus segera menghabiskannya sebelum hilang. Atau sebaliknya, kamu dibesarkan dengan gaya hidup serba cukup, lalu saat sudah mandiri, kamu merasa perlu mempertahankan standar hidup itu meskipun penghasilanmu belum sanggup. Trauma keuangan ini membentuk pola pikir bawah sadar yang terus membayangi cara kita memperlakukan uang hari ini. Beberapa orang juga memiliki kecenderungan untuk mengasosiasikan uang dengan rasa aman secara emosional. Mereka merasa kalau punya uang banyak, berarti hidup mereka aman. Maka saat melihat uang berkurang, mereka mulai cemas. Tapi anehnya, kecemasan ini justru membuat mereka menghabiskan uang untuk mencari pelarian, belanja, jalan-jalan, makan mahal, padahal itu hanya pelipur lara sesaat. Masalah keuangan tidak selesai, justru bertambah. Masih banyak sudut pandang lain yang bisa kita kupas untuk memahami kenapa uang bisa begitu cepat menghilang setelah gajian. Tapi mari kita berhenti sejenak di sini, menarik napas, dan mencoba melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita termasuk dalam salah satu dari pola-pola di atas? Atau malah semuanya? Salah satu kesalahan terbesar yang tidak disadari banyak orang adalah terlalu percaya pada nanti bisa diatur. Kalimat itu terdengar bijak, fleksibel, bahkan menenangkan. Tapi dalam konteks keuangan, nanti bisa diatur seringkali berarti, saya belum punya rencana apa-apa dan sedang berharap semuanya ajaib beres sendiri. Dalam beberapa kasus, fleksibilitas memang dibutuhkan. Tapi dalam hal uang, yang kamu butuhkan bukan fleksibilitas tanpa batas, melainkan struktur yang jelas. Coba pikirkan, berapa kali kamu bilang ke diri sendiri,
Nggak apa-apa deh, bulan ini boros sedikit, nanti bulan depan dihemat. Tapi bulan depan, siklusnya terulang lagi. Niat menghemat tinggal niat. Dan begitu seterusnya. Uang habis, kamu mulai menyalahkan keadaan. Harga naiklah, gaji kuranglah, kebutuhan banyaklah. Padahal, mungkin bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu belum berkomitmen untuk benar-benar mengenali dan mengatur hubunganmu dengan uang. Masalah keuangan itu bukan sekadar soal angka. Ia soal psikologi, kebiasaan, dan pengendalian diri. Orang yang gajinya 10 juta belum tentu lebih stabil daripada yang bergaji 4 juta, kalau si 10 juta itu tidak punya kendali. Banyak orang mengejar kenaikan gaji, berpikir bahwa itu solusi dari semua masalah finansialnya. Tapi tanpa perubahan perilaku, gaji yang lebih besar hanya akan menciptakan masalah yang lebih besar pula. Ada pula fenomena yang disebut self-reward berlebihan. Konsep self-reward sebenarnya bagus, karena itu bentuk apresiasi terhadap diri sendiri setelah bekerja keras. Tapi saat self-reward dilakukan setiap gajian, setiap minggu, bahkan setiap hari dengan alasan yang dibuat-buat, maka itu bukan lagi bentuk penghargaan, tapi pelarian dari rasa lelah atau kekosongan emosional. Kamu tidak sedang memberi hadiah untuk dirimu. Kamu sedang berusaha menambal kekosongan yang kamu sendiri belum pahami sumbernya. Mari ambil contoh yang sederhana. Kamu habis kerja lembur, capek, lalu berpikir, aku pantas dapat es kopi susu yang enak. Kamu beli. Besoknya, stres karena klien, beli lagi. Besoknya lagi, hujan, pengin yang hangat, beli lagi. 30 hari berlalu, dan kamu sadar bahwa kamu menghabiskan lebih dari 1 juta hanya untuk kopi yang dulunya kamu anggap sebagai penghargaan kecil. Self-reward berubah menjadi self-sabotage, dan kamu baru sadar saat uangmu mulai habis entah kemana. Kita juga perlu membahas soal budaya konsumtif yang secara tidak langsung ditanamkan oleh lingkungan sekitar kita. Coba perhatikan iklan-iklan di media sosial. Semuanya membujukmu untuk membeli sesuatu. Flash sale tinggal 1 jam. Beli sekarang, bayar nanti. Diskon hanya hari ini. Semuanya membuatmu merasa harus segera bertindak. Seolah-olah kalau tidak membeli sekarang, kamu akan kehilangan kesempatan besar. Padahal, semua itu dirancang agar kamu merasa kekurangan, meskipun sebenarnya kamu tidak butuh barang itu. Platform belanja online, media sosial, bahkan konten kreator sering tidak sadar turut berperan dalam menciptakan rasa tidak cukup. Kamu lihat orang lain beli ini, pakai itu, hidup enak, lalu kamu merasa harus menyusul. Kamu tidak tahu bagaimana kondisi finansial orang itu sebenarnya, tapi kamu merasa harus sejajar dengannya. Ini bukan lagi soal kebutuhan atau kenyamanan, tapi soal eksistensi dan perbandingan yang mematikan. Kita hidup di zaman di mana validasi dari orang lain bisa membuat seseorang mengorbankan kestabilan finansialnya. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa gaya hidup mereka hari ini sepenuhnya dibentuk oleh rasa takut tertinggal, bukan oleh kebutuhan pribadi. Mereka tidak tahu lagi apa yang benar-benar mereka inginkan, karena seluruh keinginannya sudah dibentuk oleh apa yang ditampilkan orang lain di layar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa mereka sudah hemat tapi tetap saja uangnya cepat habis? Nah, ini menarik. Banyak orang yang merasa sudah berhemat karena mereka tidak belanja barang mewah, tidak traveling, tidak jajan berlebihan. Tapi mereka tidak sadar bahwa kebocoran terbesar justru datang dari pengeluaran kecil yang terjadi terus-menerus tanpa disadari. Ini yang sering disebut sebagai pengeluaran siluman. Misalnya, langganan aplikasi yang tidak kamu gunakan. Ongkir yang terus membengkak karena sering belanja. Jasa cicilan yang kamu pikir ringan padahal penuh bunga. Biaya transfer antar bank. Jajan kecil-kecilan yang kamu anggap sepele. Semua itu kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa mengejutkan. Dan yang lebih parah, karena jumlahnya kecil, otakmu menganggap itu tidak penting. Padahal, justru karena kecil dan sering itulah, mereka bisa menguras uangmu secara perlahan tapi pasti. Beberapa orang bahkan tidak sadar kalau mereka punya langganan yang masih aktif tapi sudah tidak digunakan. Akun streaming, aplikasi olahraga, layanan cloud, dan sebagainya. Semua itu mungkin hanya 50.000 per bulan. Tapi kalau kamu punya 5 atau 6 layanan semacam itu sudah bisa setara dengan kebutuhan makan 1 minggu. Dan karena pembayarannya otomatis, kamu merasa tidak membayar.
Uang hilang tanpa kamu sadari. Lalu ada juga pengeluaran yang sifatnya emosional. Ini biasanya muncul saat kamu sedang tidak stabil. Sedih, kecewa, kesepian, bosan. Banyak orang menggunakan belanja sebagai alat pelarian dari perasaan-perasaan ini. Mereka membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin merasa lebih baik. Dan benar, saat belanja, ada rasa senang. Tapi itu hanya sementara. Setelah barang datang, euforianya hilang. Dan yang tersisa hanya tumpukan barang dan rekening yang kian tipis. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah emosional. Ia hanya bisa menunda. Dan penundaan itu seringkali dibayar dengan mahal. Bukan hanya dari segi uang, tapi juga dari perasaan bersalah, stres karena tagihan, dan rasa tidak puas yang tidak kunjung selesai. Satu hal yang perlu kita ingat, manajemen keuangan bukan hanya soal menghitung dan mencatat. Ia soal kesadaran. Kesadaran bahwa uang itu punya arah. Dan kalau kamu tidak menentukan arahnya, maka uang akan pergi ke arah yang ditentukan oleh orang lain, iklan, diskon, dan suasana hati sesaatmu. Salah satu langkah paling dasar tapi sering diabaikan adalah membuat anggaran bulanan secara sadar. Bukan sekadar mencatat pengeluaran setelah uang habis, tapi merancang rencana sebelum uang dibelanjakan. Kamu tidak perlu aplikasi rumit, cukup kertas, pulpen, atau catatan di ponsel. Tulis apa saja pengeluaran tetap kamu setiap bulan, kontrakan, listrik, pulsa, makan, transportasi. Jumlahkan semuanya, dan lihat apakah sesuai dengan penghasilanmu. Kalau tidak sesuai, artinya kamu harus mulai merapikan prioritas. Banyak orang merasa membuat anggaran itu merepotkan, membatasi kebebasan, dan membuat hidup jadi kaku. Padahal, justru dengan punya anggaran, kamu jadi lebih bebas. Kamu tahu batasnya, kamu tahu berapa yang bisa kamu pakai untuk bersenang-senang, dan kamu tidak lagi dibayangi rasa bersalah karena belanja. Anggaran itu bukan penjara. Anggaran itu pagar yang melindungi taman hidupmu dari hama pengeluaran liar. Langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah memisahkan rekening. Ini cara sederhana tapi sangat efektif. Satu rekening khusus untuk menerima gaji dan menyimpan tabungan. Satu lagi untuk pengeluaran harian. Kalau bisa, pisahkan juga dana darurat dalam rekening yang berbeda. Dengan begitu, kamu bisa melihat dengan jelas mana uang yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan genting. Kebiasaan mencampur semua uang dalam satu tempat itu seperti menyatukan uang belanja, uang jajan, dan uang untuk bayar cicilan dalam satu dompet. Kamu tidak tahu mana yang aman digunakan dan mana yang harus diamankan. Akibatnya, kamu merasa semua uang itu boleh dipakai. Tanpa sadar, kamu membelanjakan dana yang seharusnya untuk kebutuhan pokok, hanya karena kamu tidak pernah memisahkannya secara fisik maupun mental. Lalu, biasakan diri untuk selalu menunda pembelian. Ini salah satu teknik sederhana tapi sangat ampuh untuk mengurangi pengeluaran impulsif. Kalau kamu melihat barang yang kamu inginkan, jangan langsung beli. Tunggu 24 jam, atau bahkan 3 hari. Dalam masa tunggu itu, kamu akan punya waktu untuk berpikir ulang. Apakah kamu benar-benar butuh barang itu? Atau kamu hanya sedang terpicu emosi sesaat? Kamu akan kaget betapa sering keinginan itu menguap sendiri setelah ditunda. Apa yang awalnya terlihat penting banget, ternyata hanya muncul karena kamu sedang bosan, sedih, atau terpengaruh promosi. Dengan menunda, kamu memberikan waktu pada logika untuk mengejar emosi. Dan dalam banyak kasus, logika akan menang kalau kamu memberinya kesempatan. Kebiasaan mencatat pengeluaran juga perlu dibahas lebih dalam. Bukan hanya mencatat besarannya, tapi juga mencatat alasannya. Misalnya, Rp30.000 makan siang di luar karena lupa bawa bekal. Atau, Rp120.000 beli baju karena tergoda diskon di Instagram. Dengan mencatat alasan di balik setiap pengeluaran, kamu akan mulai mengenali pola emosionalmu sendiri. Kamu akan tahu kapan kamu cenderung boros, dalam kondisi apa, dan apa yang biasanya memicunya. Catatan pengeluaran ini ibarat cermin. Ia tidak menghakimi, tapi memberi gambaran yang jujur tentang siapa dirimu saat berhadapan dengan uang. Dan dari situlah perubahan bisa dimulai. Karena kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kamu sadari.
Selanjutnya, bangun kebiasaan menyisihkan uang di awal, bukan di akhir. Ini perbedaan sederhana, tapi dampaknya besar. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan sebagian untuk tabungan, dana darurat, atau investasi. Jangan tunggu sampai semua kebutuhan selesai, karena biasanya tidak akan pernah selesai. Pengeluaran itu seperti air yang mencari celah. Kalau kamu tidak menampung duluan, dia akan mengalir kemana-mana tanpa sisa. Banyak orang bilang, nabung MAH nanti aja, kalau ada sisa. Padahal, justru karena pola pikir seperti itu, tabungan tidak pernah terisi. Menyisihkan di awal adalah bentuk penghargaan terhadap masa depanmu. Kamu bilang ke diri sendiri, aku layak punya cadangan. Aku layak punya rasa aman. Aku nggak mau hidup dari gaji ke gaji terus. Dan kalimat seperti itu, kalau diucapkan secara konsisten, bisa mengubah cara pandangmu terhadap uang. Tentu saja, perubahan tidak akan terasa instan. Tapi kamu akan mulai melihat perbedaan kecil dalam cara kamu mengambil keputusan. Kamu mulai berpikir 2 kali sebelum belanja. Kamu mulai membandingkan harga sebelum beli barang. Kamu mulai merasa bersalah saat melanggar anggaran yang kamu buat sendiri. Dan itu adalah pertanda bahwa kesadaran finansialmu sedang tumbuh. Ada juga satu konsep yang penting, yaitu memberi batas. Tidak semua ajakan harus kamu iakan. Tidak semua promo harus kamu sambut. Tidak semua keinginan harus kamu penuhi. Kadang, mengatakan tidak pada orang lain jauh lebih mudah daripada mengatakan tidak pada diri sendiri. Tapi disinilah letak kekuatan sebenarnya. Ketika kamu bisa berkata, cukup, saat hatimu bilang, lagi. Banyak orang takut terlihat pelit. Padahal, hemat bukan pelit. Hemat adalah bentuk tanggung jawab. Hemat bukan berarti kamu tidak menikmati hidup. Hemat justru membuatmu bisa menikmati hidup lebih lama, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Karena kamu tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tidak lagi was-was akhir bulan, tidak lagi gelisah saat tagihan datang. Kalau kamu ingin mulai mengatur keuanganmu, tidak perlu menunggu sempurna. Mulai saja dari langkah kecil. Catat pengeluaran. Buat anggaran sederhana. Tahan belanja impulsif 1 kali saja. Pindahkan Rp10.000 ke tabungan hari ini. Semua itu mungkin terlihat remeh. Tapi perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan jangan lupa untuk berdamai dengan masa lalu keuanganmu. Mungkin kamu pernah melakukan banyak kesalahan. Boros, berutang, menyesal, kehilangan. Tapi jangan biarkan penyesalan itu membuatmu takut untuk melangkah. Kamu bisa memperbaiki semuanya, asal kamu mulai hari ini. Uang memang bisa habis. Tapi pengalaman dan kesadaran yang kamu bangun dari situ, tidak akan pernah sia-sia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana uang bisa menjadi sumber stres? Bahkan di tengah penghasilan yang cukup, kamu merasa sudah mendapatkan gaji yang layak. Tetapi entah kenapa selalu merasa tidak tenang. Setiap kali membuka dompet atau aplikasi perbankan, kamu merasa cemas. Apakah cukup untuk akhir bulan? Apakah masih bisa menabung? Apakah cukup untuk kebutuhan tak terduga? Rasa gelisah ini sebenarnya bukan karena jumlah uang yang kamu punya, melainkan karena kamu tidak merasa punya kendali atas uang itu. Inilah yang disebut sebagai financial anxiety atau kecemasan finansial. Bukan hanya dialami oleh mereka yang kekurangan, tapi juga oleh orang-orang yang penghasilannya relatif stabil. Karena ketenangan finansial bukan ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan, tapi oleh seberapa besar kamu menguasai arah dan aliran uangmu sendiri. Saat kamu tahu kemana uangmu pergi, kamu merasa aman. Tapi saat kamu tidak tahu kemana uangmu menghilang, maka rasa takut itu akan datang, meskipun kamu punya banyak. Kita hidup dalam masyarakat yang terlalu sering mengaitkan nilai diri dengan materi. Banyak orang merasa harga dirinya ditentukan oleh jumlah saldo, jenis kendaraan, merek pakaian, atau tempat nongkrong. Dan yang menyedihkan, ini bukan hanya terjadi di kalangan orang kaya, tapi juga menular ke mereka yang sebenarnya sedang berjuang secara finansial. Demi menjaga citra dan gengsi, banyak orang terjebak dalam gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Hal seperti ini seringkali dibungkus dengan kalimat, biar kelihatan sukses. Padahal, kesuksesan sejati bukan tentang kelihatan. Kesuksesan sejati adalah tentang merasa cukup.
Ketika kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada orang lain, saat itulah kamu benar-benar bebas secara finansial. Bukan karena kamu punya banyak uang, tapi karena kamu tidak lagi dikuasai oleh tekanan sosial untuk terlihat berhasil. Mari kita ambil contoh lain. Seorang pegawai biasa dengan gaji 5 juta per bulan, yang tinggal di kontrakan sederhana, tidak punya cicilan, dan hidup dengan pola yang disiplin, bisa jadi jauh lebih bahagia dan bebas daripada orang dengan gaji 20 juta per bulan tapi dikejar cicilan rumah, kartu kredit, mobil, dan gaya hidup tinggi. Hidup bukan tentang angka, tapi tentang struktur. Tentang bagaimana kamu membangun keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Dan kadang, solusi terbaik bukan dengan menambah penghasilan, tapi mengatur pengeluaran. Banyak orang fokus mencari cara agar uangnya bertambah, tapi lupa bahwa kebocoran justru terjadi di dalam kapal, bukan di luar. Kamu bisa menambah gaji 2 kali lipat, tapi kalau pola hidupmu tidak berubah, kamu akan tetap merasa kekurangan. Bukan karena kamu kurang uang, tapi karena kamu belum bisa mengatur uang. Tentu saja, menambah penghasilan tetap penting. Tapi menambah penghasilan tanpa kebiasaan yang sehat hanya akan membuatmu lebih cepat lelah. Kamu kerja lebih keras, waktu lebih sedikit, stres lebih besar, dan ujung-ujungnya tetap tidak punya tabungan. Itulah sebabnya mengatur uang harus dimulai lebih dulu sebelum mengejar penghasilan tambahan. Karena uang yang dikelola dengan baik akan bertahan, sedangkan uang yang hanya lewat tanpa arah akan hilang begitu saja. Banyak juga yang merasa, saya masih muda, belum saatnya terlalu serius soal keuangan. Ini adalah anggapan yang sangat berbahaya. Justru masa muda adalah saat yang paling tepat untuk membangun fondasi keuangan yang kuat. Kenapa? Karena saat masih muda, kamu punya waktu. Dan waktu adalah aset yang paling berharga dalam dunia keuangan. Semakin awal kamu mulai menabung, semakin besar efeknya dalam jangka panjang, bahkan untuk jumlah yang kecil sekalipun. Bayangkan 2 orang. Satu mulai menabung 100.000 per bulan sejak usia 22, dan satu lagi mulai menabung 1 juta per bulan tapi baru mulai di usia 30. Dalam jangka 20 tahun, yang menabung lebih awal bisa saja punya hasil akhir yang lebih besar, meskipun jumlah bulanan yang ditabung jauh lebih kecil. Inilah kekuatan dari konsistensi dan waktu. Dan ini adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ada juga orang-orang yang menganggap bahwa menabung itu hanya bisa dilakukan kalau penghasilannya besar. Tapi kenyataannya, menabung bukan soal besar kecilnya nominal. Menabung adalah soal kebiasaan. Kalau kamu tidak bisa menyisihkan uang saat kamu punya sedikit, besar kemungkinan kamu juga tidak akan menyisihkan saat punya banyak. Karena menabung tidak otomatis muncul saat gaji naik. Menabung adalah keputusan sadar yang harus dilatih sejak dini. Dan jangan lupa, menabung bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup. Banyak orang menganggap bahwa hidup hemat itu menyiksa, membuat hidup jadi membosankan. Padahal, justru sebaliknya. Hidup hemat yang dilakukan dengan kesadaran akan membebaskanmu dari tekanan keuangan yang tidak perlu. Kamu tidak akan lagi merasa bersalah setiap kali belanja. Kamu bisa menikmati liburan dengan tenang, karena tahu itu memang sudah dialokasikan. Kamu bisa makan enak tanpa rasa takut, karena tahu bahwa kamu tidak mengorbankan tagihan penting untuk itu. Kunci dari semua ini adalah keseimbangan. Hidup tidak harus hitungan terus. Tapi hidup juga tidak bisa dijalani tanpa arah. Di tengah gempuran gaya hidup digital, promosi tanpa henti, dan tekanan sosial, kamu harus bisa menjadi nahkoda dari kapal keuanganmu sendiri. Jangan biarkan arus yang membawa kamu kemana-mana. Tetapkan arah, pegang kemudi, dan mulai dari langkah kecil yang bisa kamu jaga setiap hari. Misalnya, kamu bisa mulai dengan satu aturan sederhana. Jangan belanja sebelum 3 kali berpikir. Pertama, pikirkan, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Kedua, pikirkan, apakah saya bisa menundanya? Ketiga, pikirkan, apakah ada alternatif yang lebih murah? Kalau setelah 3 kali berpikir kamu masih merasa perlu membeli, maka kemungkinan besar barang itu memang layak dibeli. Tapi kalau kamu ragu di salah satunya, maka kemungkinan besar itu bukan keputusan yang sehat secara finansial. Kita hidup di zaman di mana kemampuan mengendalikan diri menjadi kekuatan yang sangat mahal. Karena dunia saat ini terus-menerus membujuk kita untuk mengeluarkan uang. Maka satu-satunya cara untuk tetap bertahan adalah dengan menjadi lebih sadar, lebih tenang,
dan lebih terarah dalam setiap keputusan finansial. Mari kita ambil contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Namanya Andi. Seorang pegawai swasta berusia 28 tahun yang tinggal di kota besar. Gajinya sekitar 8 juta rupiah per bulan. Terlihat cukup, bukan? Ia tidak punya anak, belum menikah, dan tinggal di kos-kosan bersama temannya. Tapi setiap akhir bulan, ia selalu kehabisan uang bahkan sebelum tanggal 25. Ketika ditanya kemana saja uangnya pergi, Andi pun bingung. Ia merasa hidupnya biasa-biasa saja. Tidak punya cicilan rumah, tidak punya kendaraan pribadi, tidak pernah liburan jauh. Tapi setelah ia diminta mencatat pengeluarannya selama 1 bulan penuh, barulah semuanya terbuka. Setiap hari Andi jajan kopi minimal 2 kali. 1 kali pagi di dekat kantor, 1 lagi sore di aplikasi ojek online. Rata-rata, dalam sehari, ia menghabiskan lebih dari 50.000 hanya untuk kopi dan camilan ringan. Kemudian ia suka memesan makanan online karena merasa malas keluar. Dengan ongkir, biaya layanan, dan pajak, sekali makan bisa habis 100.000. Ia juga rutin membeli barang-barang diskon di marketplace. Meskipun barangnya kecil-kecil, karena sering, total belanja bulanannya jadi besar. Belum lagi biaya langganan aplikasi, transportasi online, dan kebiasaan mentransfer uang kecil ke teman atau grup nongkrong, yang jumlahnya tidak dicatat karena dianggap tidak signifikan. Dan yang paling mencolok adalah satu hal, Andi tidak pernah punya rencana atas uangnya. Uang datang, lalu digunakan berdasarkan mood hari itu. Kalau lagi senang, ia traktir teman. Kalau lagi stres, ia beli barang lucu. Kalau bosan, ia pesan makanan mahal. Kalau merasa bersalah karena boros, ia menenangkan diri dengan bilang, gaji bulan depan kan masih ada. Siklus ini terus berulang setiap bulan, dan Andi tidak merasa ada yang salah. Sampai suatu hari, ia harus masuk rumah sakit karena kecelakaan ringan. Biaya rawat inap, obat, dan transportasi langsung menguras sisa tabungan yang bahkan belum sempat terkumpul. Sejak saat itu, ia mulai sadar bahwa selama ini ia hidup tanpa pagar. Dan dunia ini tidak akan selalu aman kalau kamu tidak punya pagar keuangan yang kokoh. Cerita Andi bukan cerita satu orang. Itu cerita banyak orang. Wajah bisa beda, profesi bisa beda, tapi pola keuangan sering kali sama. Kita merasa masih muda, masih kuat, masih bisa kerja, jadi merasa aman. Kita pikir, nanti aja deh mikir soal tabungan, nanti aja deh mikir soal investasi. Tapi kenyataan tidak menunggu kesiapan kita. Risiko bisa datang kapan saja, dan saat itu datang, satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu bukan penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu mengelola penghasilan itu. Lalu ada cerita lain. Namanya Yuni. Seorang karyawan perempuan yang sangat rapi dalam bekerja, tapi sangat ceroboh dalam urusan keuangan. Ia rajin mencatat, tapi bukan pengeluaran, melainkan wishlist. Ia punya daftar panjang barang-barang yang ingin ia beli. Tas, sepatu, make-up, dekorasi rumah, alat dapur, gadget baru. Dan setiap kali gajian, ia akan mencoret satu item dari daftar itu dan langsung check out. Yuni berpikir, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ia merasa hidup itu singkat, dan ia ingin menikmati hasil kerja kerasnya. Tapi yang ia lupakan adalah bahwa kebahagiaan yang datang dari barang konsumtif itu hanya sementara. Setelah seminggu, tas baru itu jadi biasa. Setelah sebulan, sepatu itu sudah tidak terasa istimewa. Tapi cicilan, bunga, dan kekosongan yang ditinggalkan oleh euforia sesaat itu tetap tinggal. Akhirnya, Yuni mulai merasa lelah. Bukan karena kurang uang, tapi karena hidupnya terus dikejar tagihan dan harapan untuk merasa bahagia lewat barang baru. Ia mulai merasa bahwa semua benda yang ia miliki tidak lagi memberi kebahagiaan seperti dulu. Dan dari situ ia sadar bahwa kepuasan itu bukan dari apa yang kamu beli, tapi dari apa yang kamu sadari. Kisah-kisah seperti Andi dan Yuni sangat relevan dengan banyak orang. Mereka tidak jahat, tidak bodoh, tidak pemalas. Mereka hanya hidup dalam sistem dan budaya yang mendorong mereka untuk terus konsumtif, tanpa menyadari bahwa ada konsekuensi jangka panjang yang diam-diam tumbuh di balik semua itu. Lalu bagaimana cara kita mulai memperbaiki semuanya? Langkah pertama adalah jujur. Jujur pada diri sendiri soal kebiasaan yang buruk.
soal pengeluaran yang tidak masuk akal, soal alasan-alasan emosional yang kita gunakan untuk membenarkan pemborosan. Dan ini tidak mudah, karena jujur kepada diri sendiri seringkali lebih menyakitkan daripada menerima kritik dari orang lain. Tapi tanpa kejujuran, kita tidak akan bisa berubah. Karena perubahan itu bukan soal alat, bukan soal aplikasi budgeting, atau metode investasi mana yang terbaik. Perubahan dimulai dari kesadaran. Dan kesadaran itu lahir dari kejujuran yang sederhana, bahwa kita perlu berubah, bahwa cara kita mengelola uang selama ini belum sehat, dan bahwa kita bisa memperbaikinya pelan-pelan. Setelah kejujuran, datanglah keteraturan. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil saja. Misalnya, setiap hari kamu sisihkan Rp10.000 ke rekening terpisah. Atau, kamu mulai mencatat pengeluaran setiap malam sebelum tidur. Atau, kamu batasi belanja online hanya 2 kali sebulan. Aturan-aturan kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi kalau dilakukan terus-menerus, mereka akan membentuk sistem baru di dalam hidupmu. Ingat, kamu tidak sedang mencari solusi instan. Kamu sedang membangun kebiasaan baru. Dan kebiasaan itu bukan tentang sempurna, tapi tentang konsisten. Bahkan kalau kamu gagal 1-2 kali, tidak apa-apa. Yang penting kamu kembali ke jalur. Karena orang sukses bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang selalu kembali bangkit setelah gagal. Kita hidup di era yang penuh dengan distraksi. Buka media sosial sebentar, langsung muncul iklan. Scroll 1 menit saja, langsung ada postingan teman yang beli barang baru, makan di restoran mahal, atau baru saja liburan ke luar negeri. Tanpa sadar, semua itu memengaruhi pikiran kita. Kita mulai merasa tertinggal. Kita mulai merasa harus mengikuti. Kita mulai merasa bahwa apa yang kita punya sekarang belum cukup. Dan dari sinilah godaan konsumtif tumbuh. Bukan karena kita memang membutuhkan sesuatu, tapi karena kita merasa harus mengikuti standar kebahagiaan dan kesuksesan yang ditampilkan orang lain. Kita tidak ingin terlihat biasa-biasa saja. Kita tidak ingin disebut ketinggalan zaman. Dan akhirnya, kita membeli sesuatu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memenuhi harapan orang lain, yang mungkin bahkan tidak peduli pada kita. Godaan konsumtif ini semakin kuat karena teknologi menjadikannya sangat mudah. Dulu, untuk beli barang, kita harus keluar rumah, pergi ke toko, membawa uang tunai. Sekarang, tinggal klik. Semua diantar ke rumah. Bahkan kalau uang belum ada fitur pay later. Kalau belum gajian, ada fitur cicilan. Kalau tidak punya cukup saldo, ada kredit instan. Semua kemudahan ini membuat kita merasa bisa beli apa saja. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita belum benar-benar punya barang itu, tapi sudah memikul beban pembayarannya. Inilah jebakan zaman digital. Kita merasa semakin bebas, tapi sebenarnya semakin terikat. Kita merasa punya kontrol, padahal dikendalikan oleh algoritma dan psikologi pemasaran. Semuanya didesain untuk membuat kita mengeluarkan uang, untuk membuat kita merasa kurang, untuk membuat kita membeli lebih. Jadi, bagaimana cara melawan itu semua? Pertama, sadari bahwa kamu sedang ditarget oleh sistem. Ini bukan tentang kelemahanmu sebagai individu, tapi tentang kekuatan sistem yang dibangun untuk membuatmu konsumtif. Saat kamu sadar bahwa semua iklan, promo, dan algoritma memang dirancang untuk menggoyahkan pertahananmu, kamu akan mulai melihat semuanya dari perspektif berbeda. Kamu tidak lagi langsung tergoda, tapi mulai bertanya, apakah saya sedang dijebak? Kedua, latih diri untuk tidak langsung bereaksi. Saat kamu melihat barang yang menarik, tahan dulu. Jangan langsung klik. Jangan langsung masuk ke keranjang. Jangan langsung check out. Tarik napas. Tutup aplikasinya. Tunggu 1 hari. Kalau besok kamu masih merasa butuh, baru pertimbangkan kembali. Kebanyakan godaan itu hanya kuat dalam 15 menit pertama. Setelah itu, keinginan itu mulai melemah. Ketiga, gantilah konsumsi digitalmu. Jika kamu terus-menerus melihat konten pamer kekayaan, unboxing barang mahal, atau gaya hidup mewah, maka wajar kalau kamu ikut terbawa. Tapi kalau kamu mulai mengikuti akun-akun yang membahas keuangan sehat, hidup minimalis, atau kebiasaan positif, pikiranmu akan berubah perlahan. Algoritma juga akan berubah.
Kamu akan dikelilingi oleh pesan-pesan yang mendukung perubahanmu, bukan yang menghambatnya. Dan terakhir, bangun identitas baru dalam dirimu. Katakan pada diri sendiri bahwa kamu adalah pribadi yang sadar finansial. Kamu adalah orang yang tidak mudah terbawa arus. Kamu adalah individu yang tahu apa yang penting, dan tidak silau oleh apa yang bersinar. Identitas ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk setiap keputusan keuangan yang kamu buat. Menjaga semangat untuk konsisten mengatur keuangan juga tidak selalu mudah. Akan ada masa-masa kamu tergoda. Akan ada masa-masa kamu gagal. Tapi jangan biarkan satu kesalahan membuatmu menyerah. Kamu tidak perlu sempurna setiap hari. Yang kamu butuhkan adalah tekad untuk terus mencoba, meskipun pelan. Meskipun jatuh, asalkan kamu tetap bangkit. Salah satu cara menjaga semangat adalah dengan mencatat progres. Misalnya, kamu menulis, bulan ini berhasil menabung 100.000 lebih banyak dari bulan lalu. Bulan ini hanya belanja online 2 kali. Bulan ini tidak tergoda promo besar. Hal-hal kecil seperti itu akan membuatmu merasa berhasil. Dan perasaan berhasil itu akan menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Kamu juga bisa memberi diri sendiri penghargaan. Tapi bukan dengan cara boros lagi, melainkan dengan cara yang sehat. Misalnya, setelah 3 bulan konsisten mencatat pengeluaran, kamu boleh traktir diri sendiri makanan favorit. Atau, setelah berhasil mencapai target tabungan tertentu, kamu izinkan diri menonton bioskop. Hadiah-hadiah ini bukan bentuk pelarian, tapi bentuk pengakuan. Kamu mengakui bahwa kamu telah berubah, dan perubahan itu layak dirayakan. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Mungkin teman-temanmu tetap hidup boros, tetap membujukmu untuk ikut gaya hidup mereka, tetap mentertawakan kebiasaan mencatat pengeluaranmu. Tapi tidak apa-apa. Kamu bukan sedang berlomba dengan mereka. Kamu sedang membangun masa depanmu sendiri. Kamu sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu 5 atau 10 tahun ke depan. Dan itu lebih penting dari validasi siapapun. Hidup yang tertata secara finansial bukan berarti hidup tanpa kesenangan. Justru hidup seperti itu membuatmu bisa menikmati kesenangan dengan penuh kesadaran. Kamu tidak lagi takut saat bersenang-senang. Kamu tidak lagi cemas setelah liburan. Kamu tidak lagi stres setelah belanja. Karena semuanya sudah kamu rencanakan, sudah kamu siapkan, dan sudah kamu sesuaikan dengan kemampuanmu. Bayangkan hidup di mana setiap kali gajian, kamu tahu kemana uangmu pergi. Kamu tahu mana untuk kebutuhan, mana untuk keinginan, mana untuk masa depan. Kamu tidak panik akhir bulan. Kamu tidak terkejut kalau ada pengeluaran mendadak. Kamu tidak harus berbohong demi bertahan hidup. Dan yang paling penting, kamu merasa damai. Damai bukan karena kamu punya banyak, tapi karena kamu tahu bagaimana menggunakan apa yang kamu punya. Mungkin selama ini kamu sudah sering mencoba berubah. Kamu sudah coba catat pengeluaran. Sudah pernah bikin anggaran. Sudah pernah mulai nabung, meski akhirnya berhenti. Kamu pernah menahan diri dari jajan, dari diskon, dari godaan. Tapi pada akhirnya, semua itu gagal lagi. Dan kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku memang gak bisa berubah? Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendiri. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena perubahan memang berat. Apalagi jika menyangkut uang. Uang itu bukan cuma angka. Uang adalah cerminan dari kebiasaan, dari emosi, dari rasa takut, dari rasa bangga, bahkan dari luka masa lalu. Ada orang yang tumbuh di keluarga yang selalu kekurangan. Jadi saat dewasa, begitu punya uang, mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa punya apa yang dulu tidak mereka miliki. Ada pula yang pernah dihina karena penampilannya. Jadi begitu punya penghasilan, mereka menghabiskan banyak untuk mempercantik diri, agar tidak lagi diremehkan. Semua itu tidak salah. Tapi seringkali, itu membuat kita sulit berkata, cukup. Karena ternyata, masalah uang yang kita hadapi saat ini, bisa jadi berakar dari masa lalu yang tidak pernah kita sadari. Kita mencoba menutup luka dengan belanja. Kita mencoba merasa berharga dengan membeli. Kita mencoba terlihat bahagia dengan membagikan apa yang kita beli ke media sosial. Tapi setelah semua itu lewat, hati kita tetap kosong.
Karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa dibangun. Dan pembangunan itu dimulai dari pengakuan bahwa kita pernah salah, bahwa kita pernah kalah, bahwa kita pernah terbawa arus. Tapi hari ini, kita memilih untuk berubah. Bukan karena terpaksa, bukan karena dikejar masalah, tapi karena kita percaya bahwa kita pantas hidup lebih baik. Bahwa kita berhak punya kontrol atas hidup kita sendiri. Kita berhak punya simpanan. Kita berhak tidak cemas setiap tanggal tua. Kita berhak mengatakan tidak pada gaya hidup yang menyiksa. Kita berhak hidup dengan damai, tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Kita berhak merasa cukup, tanpa harus terus-terusan membuktikan apapun pada siapapun. Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati besar. Hari ini, mungkin kamu hanya bisa menabung Rp5.000. Mungkin kamu hanya bisa menolak 1 kali diskon. Mungkin kamu hanya bisa bilang, tidak, sekali dalam seminggu. Tapi itu sudah cukup. Karena yang kamu bangun bukan jumlah, tapi arah. Kamu sedang membentuk jalur baru dalam hidupmu. Dan semakin sering kamu melangkah di jalur itu, semakin kuat ia menjadi jalan utama dalam hidupmu. Tidak ada satupun orang sukses secara finansial yang berhasil dalam semalam. Semuanya butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kesalahan. Tapi yang membedakan mereka dari orang lain adalah, mereka tidak berhenti. Mereka terus mencoba. Mereka terus belajar. Mereka terus memperbaiki diri. Mereka terus menjaga mimpi, meski realita tidak selalu berpihak. Dan kamu pun bisa seperti itu. Kamu bisa mulai sekarang, dengan apa yang kamu punya. Kamu tidak perlu menunggu gaji naik, tidak perlu menunggu utang lunas, tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Yang kamu butuhkan hanya satu, niat yang jujur, dan komitmen untuk bertahan, walau pelan. Karena hidup yang lebih baik tidak dimulai saat kamu punya lebih banyak. Hidup yang lebih baik dimulai saat kamu lebih sadar. Sadar bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Sadar bahwa kesenangan sesaat tidak sebanding dengan ketenangan jangka panjang. Sadar bahwa harga diri tidak ditentukan dari jumlah barang yang kamu punya, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari, saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang mengapresiasi, saat kamu hanya berhadapan dengan dirimu sendiri. Maka hari ini, mulai saja. Tidak usah sempurna. Tidak usah besar. Yang penting, mulai. Mulai catat pengeluaran. Mulai bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mulai belajar berkata, tidak. Mulai kurangi membuka aplikasi belanja. Mulai pilih konten yang kamu konsumsi. Mulai sisihkan uang sebelum dibelanjakan. Mulai buat daftar prioritas. Mulai berpikir panjang. Mulai belajar soal keuangan, walau pelan-pelan. Mulai. Karena saat kamu mulai, semesta akan ikut membukakan jalan. Dan kamu akan mulai melihat perubahan kecil. Lalu perubahan itu tumbuh. Lalu ia menjadi gaya hidup. Lalu ia menjadi kamu yang baru, versi dirimu yang lebih tenang, lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih merdeka secara finansial. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Kamu akan berkata, syukurlah aku mulai waktu itu. Kalau tidak, aku mungkin masih hidup seperti dulu. Selalu cemas, selalu takut, selalu merasa kurang. Tapi sekarang, aku tahu arah hidupku. Aku tidak sempurna, tapi aku sadar. Dan aku bertumbuh. Itulah inti dari semua ini. Bukan sekadar tentang uangmu, tapi tentang hidupmu. Saat kamu memikirkan soal uang, mungkin kamu akan langsung terbayang angka-angka. Gaji sekian, pengeluaran sekian, tabungan sekian. Tapi sesungguhnya, uang bukan cuma urusan angka. Uang adalah cerminan dari cara kamu menjalani hidup. Ia menunjukkan bagaimana kamu memprioritaskan sesuatu. Ia mencerminkan kebiasaanmu, keputusanmu, bahkan nilai-nilai yang kamu pegang dalam diam. Itulah mengapa, saat uangmu cepat habis setelah gajian, jangan langsung menyalahkan jumlahnya. Lihat dulu bagaimana kamu memperlakukannya. Apakah kamu memberinya arah? Apakah kamu menatanya dengan sadar?
Atau kamu membiarkannya pergi begitu saja, mengikuti arus, mengikuti mood, mengikuti tekanan, mengikuti kesenangan sesaat? Karena uang yang tidak diberi misi akan pergi tanpa tujuan. Dan kamu, manusia yang punya akal, punya pilihan untuk tidak terus-terusan hidup seperti itu. Kamu bisa membalikkan keadaan. Kamu bisa bangun dari pola yang dulu menyiksa. Kamu bisa berhenti dari siklus, dapat uang, habis, menyesal. Kamu bisa mengganti itu semua dengan siklus baru. Dapat uang, ditata, digunakan dengan bijak, ditabung, dan disyukuri. Dan kamu tidak perlu menjadi orang yang sangat disiplin, sangat kaya, atau sangat pintar untuk melakukan itu. Kamu hanya perlu menjadi orang yang sedikit lebih sadar dari kemarin. Itu saja. Karena kesadaran kecil hari ini, kalau dijaga dan dirawat, bisa menjadi perubahan besar yang membentuk masa depanmu. Satu hal yang perlu kamu sadari adalah, uangmu, sekecil apapun, tetap punya nilai. Jangan remehkan 10.000 yang kamu simpan hari ini. Jangan sepelekan keinginan yang kamu tunda hari ini. Jangan pandang rendah satu keputusan kecil yang kamu ambil dengan sadar hari ini. Karena semua itu akan membentuk versi kamu yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi hidup yang tidak pernah bisa diprediksi. Dan ingat, tujuan dari mengatur uang bukan agar kamu jadi kikir. Bukan agar kamu hidup dengan rasa takut terus-menerus. Tapi agar kamu bisa hidup dengan rasa cukup. Supaya kamu bisa menjalani hidup tanpa tekanan keuangan yang tidak perlu. Supaya kamu bisa berkata, ya, pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu, karena kamu tahu kapan harus berkata, tidak, pada yang tidak penting. Coba bayangkan hidup di mana kamu tidak lagi panik tiap akhir bulan. Tidak lagi sembunyi dari telepon penagih utang. Tidak lagi menyesal setelah belanja. Tidak lagi pusing setiap kali ada kebutuhan mendadak. Bayangkan kalau kamu bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan ringan, dan tahu bahwa apapun yang terjadi hari ini, kamu siap menghadapinya. Bukan karena kamu kaya raya, tapi karena kamu sudah menata hidupmu. Itu semua bukan mimpi. Itu bisa jadi nyata. Tapi semuanya dimulai dari satu keputusan kecil, untuk berubah, untuk lebih sadar, untuk lebih jujur pada diri sendiri, untuk mulai melangkah. Dan kalau hari ini kamu masih merasa berat, masih sering tergoda, masih sering gagal, jangan berkecil hati. Perubahan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti. Kamu boleh lambat, kamu boleh jatuh, kamu boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Kamu tidak sendiri. Ada jutaan orang yang juga sedang belajar seperti kamu. Ada jutaan orang yang juga pernah gagal seperti kamu. Dan ada jutaan orang yang akhirnya berhasil, karena mereka memilih untuk terus bangkit setiap kali tergelincir. Ingatlah bahwa uang hanyalah alat. Ia akan mengikuti siapapun yang tahu kemana ia ingin pergi. Kalau kamu punya arah, maka uangmu akan jadi sahabatmu. Tapi kalau kamu tidak tahu kemana kamu melangkah, maka uangmu akan jadi musuh yang perlahan-lahan meninggalkanmu. Hari ini, pilih arahmu. Apakah kamu ingin tetap hidup dalam lingkaran yang melelahkan, selalu kehabisan, selalu menyesal, selalu khawatir? Atau kamu ingin hidup dalam lingkaran yang menenangkan, teratur, sadar, dan punya kendali? Pilihannya ada padamu. Bukan pada gajimu. Bukan pada ekonomi negara. Bukan pada harga barang. Tapi padamu. Karena yang menentukan nasib finansialmu bukan orang lain. Tapi cara kamu memperlakukan uangmu sendiri. Maka mulai hari ini, hargai setiap rupiah yang kamu punya. Bukan karena nilainya besar, tapi karena ia adalah hasil dari kerja kerasmu. Jangan biarkan uangmu pergi tanpa jejak. Jangan biarkan jerih payahmu lenyap, hanya karena kamu tidak sadar bagaimana menjaganya. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur pernah menonton video ini. Bukan karena videonya sempurna, tapi karena disinilah kamu mulai. Di titik ini, kamu membuka mata. Di saat inilah kamu bilang ke diri sendiri, cukup, hidupku terlalu berharga untuk terus diatur oleh uang yang tidak aku kelola. Jadilah tuan dari uangmu, bukan budaknya. Karena hidupmu lebih besar dari sekadar tanggal gajian.